gitu kan. Nah, tapi kalau yang tipenya mungkin sabar, tipenya average down terus gitu kan, ya mungkin dia akan cocok yang ini ya Mike ya, yang tipe yang bottom fishing gitu kan. Karena setiap turun dia beli lagi, ntar begitu harga sekali naik pas reversal dia udah cuan gitu kan ya Mike. Yes. Jadi ada gitu ya, pada dasarnya nanti teman-teman pasti akan ketemu style teman-teman sendiri yang cocok tuh seperti apa. Nah, tapi sebelumnya pasti harus dibentuk dulu ya makanya foundationnya gitu kan. Belajar teori yang ini, belajar teori ini, nanti akan lihat sendiri gini, mana yang cocok. Nah, Mike, kalau ngelihat dari strategi Mike yang soal buy on breakout, ini kalau saya lihat sebenarnya Mike ini juga menerapkan pola ini, pola volatility, contraction pattern-nya dari Mark Minervini ya Mike ya. Oh, yes. Mau breakout, Mike justru cari bukan yang dia tuh tiba-tiba kan Mark ini mengajarkan kita kalau dia ini saya turun, naik, resisten, naik lagi. Nah, ketika dia konsolidasi dekat resisten dengan volume yang turun kan, ketika breakout biasa ini baru yang powerful ya kalau kita. Yes. Mike sendiri ngelihat pola kayak gini kalau diterapkan di kondisi market kayak sekarang tuh cocok nggak Mike? Atau karena bisa begini kan Mike, ketika dia mau breakout itu kan dia kan konsolidasi dulu ya, kalau breakout sih ke atas, tapi kalau atas turun yang kelihatan gambar di orang-orang kan malah kayak triple top, double top dan temen-temen ya kan Mike ya. Nah, Mike itu mitigate-nya kayak gimana Mike? Apa begitu dia kelihatan langsung jebol gitu ya udahlah berarti anggap volatility contraction pattern itu gagal dulu, atau Mike kan ini Mike memberikan space dulu Mike gitu. Oke. Menariknya dari technical analysis adalah kita enggak cuma bisa ngelihat apa yang terjadi pada hari itu, contoh atau pada candle itu. Nah, jadi ini salah satu obrolan saya dengan salah satu konglomerat atau market maker gede di bursa. Waktu itu ada Bro Billy juga, kita berdua lagi di dalam satu tempat makan. Dia bilang begini. Ini kata-kata ini unik sekali Bro Billy. Saya masih ingat banget. Dia bilang begini. Jadi ketika kita punya saham besar di bawah, kemudian saham tersebut nyentuh resisten, yang orang katakan resisten. Kalau kita pengen dia ngedobrak atau breakout gimana? Kita gebuk lagi semua seller yang ada naik ke atas. Kemudian kita lihat responnya. Kalau seandainya market menyetujui, maka harganya akan naik. Dan yang barang yang udah kita kumpulin di bawah, itu value-nya akan meningkat jauh hanya dengan sejumlah uang yang perlu kita kerahkan di resisten tersebut, sehingga harga akan bergerak terus naik. Bagaimana jika gagal? Ya udah, ikut jualan. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya gagal dan ikut jual, maka akan ada shooting star dengan volume besar kan. Dan kita bisa nggak ngitung atau ngelihat barang yang udah dikeluarin dengan yang udah dikumpulin selama itu? Jawabannya bisa, karena ada volume, ada kode Broxum. Nah, itulah kenapa TA itu boleh dibilang I really love stocks market, karena nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Maybe rumor bisa ditutup-tutupin, laporan keuangan bisa dibuat-buat, tapi apa yang terjadi di market dengan pergerakan harga segala macam itu nggak bisa ditutup-tutupi. Nah, itu satu. Yang kedua, saat ini jika ada suatu saham yang sudah diakumulasi, kemudian dia mencoba breakout tapi gagal, ya, maka itu pertanda barang yang dia punya belum cukup untuk diakumulasi. Maka dia akan mereakumulasi lagi dan akan membuat areal penurunan yang justru itu momen yang paling baik untuk entry, bukan untuk exit. Nah, itu sering banget kalau misalnya teman-teman di Trimega ngelihat kayak saya sering banget bilang ini semakin sering resist dites suatu saat akan break gitu. Saya sering sekali ngomong kayak gitu, dan sering sekali kejadiannya ketika turun malahan kita beli gitu, dan sering kali kejadiannya justru setelah itu breakout. Dan biasanya setelah breakout kan ada pullback. Nah, ketika pullback, teman-teman yang beli di pucuk udah takut, ujung-ujung malah jualan atau cut loss. Nah, itu momen-momen titik-titik entry seperti itu yang perlu teman-teman ubah sedikit mindsetnya. Tapi terus terang, saya nggak bisa berharap kalian semua ngikut saya. Kalau kalian semua ngikut saya, siapa yang buat breakout gitu? Karena saya bukan aliran buy on breakout. Kalau kalian semua ikut saya, siapa yang boleh dikatakan bakal taking profit kalau berada di atas? Karena bakal melanjutkan kenaikan, karena biasanya kalau udah naik
di resisten, saya bakal taking profit, entry lagi di bawah. Kalau kalian semua ikut saya, ya pasti market bakal jadi nggak dinamis. Jadi memang saya menyukai market ini karena view kalian yang berbeda dengan saya itu jadi challenge buat saya, dan itu bisa membuat saya bisa menempatkan posisi dengan sebaik-baiknya gitu. Intinya kalian mesti punya view clear di market. Nah, itulah yang kita ajarkan satu-satu, kita berikan satu-satu, di mana nanti ketika kalian sadar, kalian tahu, oh ternyata saya nggak bisa ikut KMY, saya tipenya yang seperti ini gitu. Oh ternyata saya cocok sama KMY, saya ikutnya begini. Atau bahkan kalian bisa meng-create suatu baru, KMY ini loh yang lebih baik. Oh iya, saya sering kali juga mendapatkan hal seperti itu. Banyak banget teman-teman yang di saham-saham yang saya nggak pernah dalam screening saya, yang nggak pernah dalam pantauan saya, kenaikan upside-nya luar biasa, dan itu saya dapat dari teman-teman sekalian. Jadi itu kenapa saya suka, boleh dibilang sebenarnya kita tuh bukan grup, tapi boleh dikatakan ya komunitas lah, dimana kita saling support, saling sharing, dan ilmu itu selalu berkembang. Maka dari itu kalau dipelajarin, kapan selesainya? Nggak akan ada ending daripada learning in market. Jadi akan selalu ada babak baru, akan selalu ada modul baru, akan selalu ada teori baru yang muncul. Itu alasan kenapa I really love stocks market. Termasuk formasi serang itu, bro. Itu ada yang ngomong formasi serang itu unik sekali ya. Kalau teman-teman perhatiin, tapi saya nggak bisa jelasin di sini. Saya udah capture lebih dari 180-an formasi serang yang udah saya dapat. Saya udah kirim ke teman saya udah deskripsikan semua. Hit rate-nya 87%. Dan formasi serang akan muncul kalau seandainya suatu saham mendekati resisten. Dan jadi gini, saya mau nanya nih, teman-teman dengar ya, tapi teman-teman harus jawab. Kalau seandainya teman-teman hanya ngelihat candle-nya naik mendekati resisten, teman-teman tahu nggak ini bakal breakout atau enggak? Bisa nggak? Nah tuh contohnya, teman-teman, resisten 1000, harga candle tuh lagi di 990 atau 980. Bisa nggak teman-teman kayak ngelihat bisa nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu kecuali udah kejadian kan? Udah kejadian lewat 1000, volume gede, itu baru teman-teman bisa entry, bener nggak? Break 1000, volumenya gede, ada yang makan overnya, itu baru bisa. Nah, itu dengan candle karena udah kejadian. Tapi di bid dan over, yaitu formasi serang, kalian bisa lihat ini bakal kejadian, bakal breakout dengan volume besar. Dan ya itulah, kita jadi sedikit lebih cepat nangkepnya dibanding dengan kalau kita pakai chart doang. Ya bedanya ya paling sekitar 5 menit, 30 menit, atau 1 jam lah maksimal biasanya gitu. Ya setuju ya sama Kak Mike ya, bahwa trading itu, kalau tadi ada yang bilang trading art, itu setuju ya. Karena teman-teman itu, kalau saya pernah baca ya Mike, dulu gue pernah baca, trading itu kayak main piano Mike. Pertama kali kita pakai teori, tapi as the time goes by, pas kita udah jago, kita udah mainnya udah bukan pakai teori, udah pakai hati kan. Dan itu ya kita akan terus improve sendiri gitu loh. Oh mainnya kayak gini kan. Nah jadi sama seperti market juga, kayak tadi Mike bilang, apakah ketika candlestick udah deket nih resisten 1000, sekarang candle di 1000, nah kita kan harus ngelihat nih, kita pun punya pengalaman ya kan ya Mike ya, pasti ya. Oh kita udah sering lihat nih saham yang dekat resisten, kita bisa ngelihat nih dari cara bid overnya, dari cara makannya gitu ya Mike ya, atau the previous day kejadian itu seperti apa, itu tuh kita bisa pakai pengalaman. Itu pun nggak pasti 100% kan ya Mike ya, karena kan balik lagi ya teman-teman, ini di sini ada yang nulis kan volume penting. Ada juga Mike yang sengaja nih resisten 1000 dia pasang terus over gede kan, dia makan sendiri kayak gitu kan, kesannya gede banget gitu kan. Teman-teman nggak bisa juga ngelihat pakai volume patokan, enggak. Nanti teman-teman kalau udah sering ngelihat sendiri, pasti itu nanti teman-teman bisa ngerasain deh, meskipun akurasinya nggak 100%, but I'm sure the more you see the stock that want to break out gitu ya, itu bakal kelihatan mana yang benar-benar mau breakout, mana yang cuma kerjanya tuh cuma ngebikin volume doang di resisten, tapi habis itu diguyur balik gitu. Karena banyaklah kejadian seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi penting untuk punya pengalaman di sini, dan KMY di sini bisa dibilang udah menemukan nih ya kan salah satu patternnya gitu. Nah ini juga ada yang tulis
bener juga nih ya dari Indra ya, fake beat. Nah, ya itu bener juga. It can happen tuh gitu ya. Nah, karena kan pasang beat gratis ya teman-teman ya, tinggal cabut lagi juga nggak Ya masalah. benar, pasang beat itu gratis. Ini logik, ini Beat gede ini, Mike. ini ada Ya. satu logik nih. Seandainya saya salah satu pemegang saham paling gede di salah satu saham, atau saya punya daftar DPS dari saham lah. Saya tahu nih yang megang saham saya maksimal paling gede retail itu contohnya 1.000 lot gitu. Kemudian saya mau mancing kalian beli buat saya bisa jualan gitu. Di setiap papan saya pasang lot gede-gede. Contohnya saya ngebit 10.000 lot, 10.000 lot, 10.000 lot, 10.000 lot. Kalian ngeliat nih, wow, 10.000 lot semua mau ngantri 5 papan, itu gila, gede banget. Biasanya cuma 2.000 lot, 3.000 lot, itu ada peningkatan 3, 4, 5 kali lipat. Tapi saya punya DPS, saya tahu retail paling gede pegang contoh 2.000 lot. Saya pasang 10.000 lot, bisa nggak dimakan, dijual? Nggak mungkin dong, ya kan? Retail paling gede tuh cuma 2.000 lot. Saya mau pasang 1 juta lot juga nggak mungkin kemakan. Nah, pasang bid itu gratis, gitu. Pasang bid itu gratis, mau pasang segede apapun itu gratis. Selama enggak kejadian kemakan, maka itu gratis. Jadi ya bid dan over boleh dibilang tuh itu udah kayak kalian kalau jadi pedagang pengen beli saham, pengen beli barang, itu kalian mesti bisa pinter nawar gitu, dan itu terjadinya di bid dan over. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen jadi reseller, nah itu cobalah menganalisa setelah kejadiannya, yaitu lihat candle, lihat volume. Nah sementara bid dan over kan volume belum kebentuk, lagi berusaha dibentuk, dan itu lebih tricky. Maka dari itu scalping atau scalper itu memang lebih rumit dibanding dengan swing gitu. Jadi mana yang lebih baik? Sekali lagi, nggak ada yang lebih baik dan lebih bagus, lebih buruk. Adanya cocok atau enggak gitu. Tapi it can be good kalau seandainya kalian bisa kuasain semuanya. Mungkin nggak? Jawaban saya mungkin. Ya, setuju ya. Ini kalau teman-teman dulu, kalau kita ngomong scalper ya, Mak ya. Scalper itu kan namanya juga biasanya kan cari untung yang cepat ya, Mak ya. Cepat, ya nggak usah terlalu banyak mungkin gitu kan, langsung keluar. Dan teman-teman harus ingat konsep kalau dulu kita belajar ya, Mak ya, dulu simbiosis mutualisme ya, Mak, kalau nggak salah ya. Ikan remora sama ikan hiu gitu kan. Nah, ikan hiu itu yang besar, kita tuh kan yang trader-trader itu kan jadi ikan remoranya ya, Mak ya. Ya, tapi kita nggak bisa ngarepin kita dapat makan sekenyang si ikan hiunya ya kan, Mak ya gitu. Iya, kita lihat gitu ya. Ikan hiu yang akan ngedrive arahnya kemana, ya sebagai ikan remora ya bersiaplah di atas ya gitu kan, makan itu ya. Ya, setuju banget sama Mike di sini. Nah, berarti Mike, jadi cara yang paling tepat gini, kalau ada orang yang bisa dibilang mau ikut Mike itu, cara yang paling cocok itu berarti style Mike itu apa sebenarnya, Mike? To be honest, I assume boss, bro. Jadi aku melakukan scalping. Kalau teman-teman lihat di grup Trimega, live trade juga aku entry bukan berdasarkan contohnya, wah ini udah breakout resistance, yuk kita entry. Enggak begitu. Nah, but I can do ya seperti bro tadi bilang, kalau misalnya kita main piano, kita tuh udah tahu bisa improvisasi gitu. Contohnya kita lagi main piano, tiba-tiba yang main saksofon itu ubah ritme. Nah kita juga ngerubah dia punya ritme gitu. Nah itu yang saya lakuin. That's why saya tuh boleh dibilang, kalau dibilang saya swing, yes. Kalau dibilang apakah saya juga lakuin scalping, jawabannya juga yes. Nah so I combine that, boss. Jadi kalau seandainya teman-teman memang pengen belajar swing, ya teman-teman bisa. Makanya kayak saya pisahkan room antara swing dan trading gitu. Kalau trading ya boleh dikatakan kita cari short momentum. Contohnya kayak tadi kita ada pump, saya call pump itu jam 30 menit setelah market open lah. Bersyukur dia bisa close high. Nah itu teman-teman kalau scalpingin bisa nggak? Bisa. Kalau teman-teman keep jadi swing bisa nggak? Bisa juga kan. Nah kenapa? Jadi ini salah satu teman saya scalper, Om Ben, dia bilang gini, dari dulu scalper itu identik 1-2% cuan buang. Kalau seandainya bisa lebih, kenapa enggak? Nah itu contohnya. Kenapa? Kalau seandainya kalian mengerti pola biasa dengan swing ya, maka ketika kalian bisa entry di momen terbaik seorang scalper masuk, wah itu the best combination ever gitu. Karena gini, seorang swing trader kalau entry ketika dia lagi false, kena false,
Contohnya dia beli di resist, kemudian dia mesti terkena swing down atau swing low dulu. Mesti sabar dulu, ini mungkin bisa minus 10% dulu. Kayak contoh saham-saham komoditas kan. Mau nggak mau gimana? Bersabar dong. Mau nggak mau bersabar sebagai seorang swing. Tapi jika kamu bisa melihat titik entry yang benar-benar tepat dari seorang scalper, kalian bisa jual dulu, entry lagi di bawah. Untuk kemudian di-keep dan biarkan dia terus naik ke atas. Nah, itu the best combination ever. Kalau seandainya kalian bisa entry berdasarkan seorang titik entry seorang scalper, dan kalian taking profit berdasarkan areal taking profit dari seorang swing trader. Karena taking profit dari swing trader selalu lebih tinggi daripada scalper. Karena scalper 1-2% udah buang biasanya gitu. Ya. Setuju. Nah, ini kebetulan ini di kolom pertanyaan ada nih Mike. Nah, ini Mike Sen juga sebenarnya. Mike, kita kan sering lihat saham ya Mike ya. Misalnya dia main race nih, 700, 900, 700, 900, 700, 900. Ini, kalau kita ngeliat grafik ya, kita kan pasti mikir, wah, tahu gitu setiap kena 700, gue beli aja kan, jual 900. Karena udah terbentuk nih patternnya gitu kan. Nah, tapi kebanyakan juga biasanya grid itu muncul ya Mike ya. Pas ngeliat 700, 900, jual 900. Nah, begitu sekarang udah 700 gue beli, udah ngeret nih sampai 900 nih Mike. Nah, kayaknya mau breakout nih gitu kan. Nah, akhirnya ke turun 800, akhirnya balik lagi ke modal gitu kan. Nah, pada akhirnya ini bisa membedakan ya Mike, yang seperti Mike bilang gitu ya. Saham yang sideways bisa buat satu orang nggak untung Mike. Kayak ya cuma gitu-gitu doang. 100 nggak begitu dah. Tapi buat orang lain Mike, ada yang kenyang Mike, ya kan? Kenyang dia 700, 900 lagi, dipikir-pikir dia udah bukan dari 700 ke 900 lagi, udah dari 700 ke 1300. Udah ke 1000 gitu lebih gitu ya. Iya, benar. Gitu kan? Nah, makanya sebenarnya the best way ya untuk gini. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh seorang trader kalau menurut saya itu adalah mereka mengira bahwa kerjaan atau plan dari seorang trader adalah menebak forecasting harga. No, itu salah. Jadi tugas dari seorang trader itu bukan menebak harga ke depan bakal kemana. Tapi tugas dari seorang trader adalah menempatkan posisi kalian di posisi yang resiko terendah. Kemudian kalian lepas ketika resikonya tinggi. Udah itu. Nah, kalau seandainya contoh teman-teman beli di 700, di 900 kayak ngerasa bisa lewat gitu. Kalau teman-teman udah bilang kayak ngerasa bisa lewat, tapi tanpa dasar, tanpa pengalaman, maka itu artinya kalian udah memforecasting harga secara asal-asalan. Dan itu bukan tugas dari seorang trader. Nah, maka ketika kalian berada melihat di 900, itu kan resiko tinggi kan? Iya. Apa yang harus dilakukan dari seorang risk management atau risk manager lah, atau dari bagian dari risk management? Maka jawabannya, ya kalian bisa kurangin porsi. Setengah porsi ini lagi, entry lagi di bawah. Jadi ketika kalian bisa melihat sesuatu secara objektif, forecasting apapun ke depan, kalian udah ngerti harus ngapain. Apalagi kalau ditambah kalian lebih jago bisa memforecasting harga. Dan itu ya bakal lebih powerful lah kalian. Mungkin kalian bisa jadi jauh lebih terkenal dari yang sekarang ada beredar di mana-mana gitu. Bisa jadi kalian bisa jadi lebih terkenal dari saya atau apapun segala macam, tapi ya nikmatinlah prosesnya. Iya, ya setuju ya. Nebak-nebak itu nggak pernah ini ya Mike ya. Jadi kalau kita di market ya Mike ya, kita ngomong ya, wah ini orang hoki banget nih, sering banget dia bener gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin bukan dia sering banget bener atau sering hoki gitu ya, tapi bisa dibilang dia pengalamannya udah kenyang Mike, bisa dibilang gitu kan. Jadi the more experience you have, it seems the luckier you are. Gitu. Kenapa? Bukan karena kita beruntung, tapi karena kita udah terlalu sering. Ibaratnya kita mungkin udah habisin apa ya, Mike ya? Jatah apesnya kita tuh udah kita habisin semua dari dulu nih. Udah sering ketipu, buy on breakout, udah sering greedy-nya udah keluar. Lama-lama kita udah tahu nih, sering ketipu fake beat gitu kan, Mike ya? Semuanya udah pernah ketipu. Tapi ada satu hal, bro. Gitu. Ya. Ada yang juga udah sering kena tipu, tapi dia nggak mau flashback, dia nggak mau catat, dia nggak mau jadikan itu pengalaman. Ujung-ujung mungkin saya yang kena tipu 5 kali, saya jadi dapat pengalaman 1. Ada yang mesti kena tipu 50 kali baru bisa dapat 1 pengalaman. Maka dari itu setiap kalian kena tipu ya, kalian mesti jadikan isinya gini. Saya punya pegangan atau value yang saya pegang dalam hidup saya. Jangan jadikan
kesusahanmu atau your pain jangan sampai jadi sia-sia. Itu mesti jadi sesuatu. Karena kita bertumbuh bukan dari kemenangan kita. Kita belajar ketika kita kalah, bukan ketika kita menang sebenarnya. Ketika kita menang, kita akan mencari kemenangan yang lain. Tapi ketika kita kalah atau ketika kita gagal, akan amat sayang kalau kegagalan itu menjadi sia-sia. Tapi kalau kita menjadikan itu pelajaran, maka itulah yang selanjutnya akan menjadikan kita kemenangan. Maka gagal, menang itu dua hal yang boleh dibilang akan selalu ada. Jadi di balik kemenangan akan ada kegagalan. Kalau kalian dapatnya gagal dulu, jadikan itu kemenangan nanti. Gitu. Iya, betul sekali ya, teman-teman. Jadi ada yang udah ketipu 5 kali, bukan ketipu lah ya, udah sering cut loss 5 kali ya Mac ya, atau abis jual terus terbang gitu kan. Ada yang mungkin 5-10 kali udah belajar gitu ya. Tapi bener yang kayak Mike bilang ya, ada yang udah 50 kali pun masih keulang lagi, padahal dia tuh udah sadar gitu tuh, tapi dia masih ngulangin lagi. Kenapa? Ya dia bener nggak pernah nyatet gitu ya. Makanya teman-teman, kalau kita ngeliat salah satu behavior trader-trader yang terkenal juga ya, itu mereka biasa keep the journal ya Mike ya. Dia cek hari ini biasa salahnya ada di mana gitu kan. Karena gini, ketika kita salah masih bisa untung nggak? Masih bisa loh sebenarnya Mike ya. Kalau bisa tebak pas greedy pas bener menang gitu kan. Terus kita anggap itu kita benar. Nah, secara hasil trading mungkin kita benar, tapi secara proses itu tuh salah ya Mike ya mungkin ya. Yes. Nah, kita consider sebagai kita bisa dibilang beruntung lah. Seperti itu. Kalau sampai kita ulangin lagi itu ke depannya, nah belum tentu keberuntungan yang sama akan berulang kan ya Mike ya gitu. Jadi framework cara kita trading itu harus bener dulu. Result will follow lah ya. Sama Mike, prosesnya udah bener, bisa salah, bisa rugi juga nggak? Ya bisa. Proses udah bener, rugi pun bisa. Tapi at least proses kita tuh kan bener gitu ya gitu. Jadi yang paling penting prosesnya kita benerin dulu. Namanya gagal, untung, kalah, ya itu hasil gitu. Tapi mungkin saya, Mike, dan teman-teman yang trader-trader pro lainnya juga mungkin udah ngerasa lah Mike ya. Pokoknya kalau kita udah sering memahami diri kita sendiri ya Mike ya, belajar dari orang lain juga, itu tuh harusnya in the long term trading kita pasti. Jadi jangan pernah nyerah ya, kayak 1 bulan bro, gua cepet kok abis itu terbang lagi, and then kita menganggap proses kita tuh salah gitu kan. Jangan terlalu sering gonta-ganti gaya kita gitu. Gaya, kita, style gitu, benar. Gitu loh. Nanti setelah 6 bulan kita baru lihat gitu. Oh iya ya, ternyata proses gue bener gitu. Mungkin rasio kemenangan sekarang udah nggak setinggi dulu, tapi justru sekarang lebih untung ya nggak Mike ya. Dulu rasio 70%, tapi Porto cuma naik 10%. Sekarang rasio bener cuma 40%, Porto bisa naik mungkin beggar gitu. Because sometimes every year we just need 1 or 2 stock yang beggar, dan itu bisa cover semua keuntungan portfolio kita gitu. Kita boleh spoiler nggak boleh kali ya, apa yang bakal kita lakuin, nggak boleh kali ya. Jadi iya. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi ini saya perhatiin banyak nanya, jadi gimana caranya join grup Call Mike. Nah, langsung lihat aja di Instagramnya Call Michael gitu, di bagian Trimega. Nah, di situ ada caranya ya teman-teman untuk join. Nanti kita simpan Mike buat buat surprise teman-teman ya, berapa bulan ke depan kita lagi bikin semua nih supaya bisa support lah yang ini jadi yang kita nge-live ini tuh bakal kejadian nanti ke depan gitu. Maybe teman-teman bisa punya a good journal, atau maybe kita bakal bisa create a new trader gitu. Maybe kita bisa mengcopy apa yang dilakuin oleh trader-trader profesional yang ada di luar, nah untuk dijadikan role model. Jadi bukan cuma dari buku teori nih. Sekarang teman-teman kayak benar-benar bisa ngelihat, oh ternyata mereka begini gitu. Iya. Oke, ini udah hampir 1 jam ya teman-teman. Kita harus kasih Ko Michael istirahat juga nih, karena Ko Michael kemarin